Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang telah hadir secara langsung di Menara Digital Radio Dalam Jakarta maupun juga secara online yang ada di beberapa akun pada sore hari ini dalam rangka talk show dan press conference Visi Ekonomi Indonesia Maju, pembukaan lapangan kerja dan penguatan kewirausahaan dalam rangka menuju debat calon wakil presiden 2024. Senang sekali saya, Farah Safira, dapat memandu sesi acara pada sore hari ini yang sangat cerah. Kita sudah berada di Menara Digital Radio Dalam, tentu menjadi markasnya Repnas Indonesia. Tapi pada kesempatan hari ini, acara ini adalah bentuk kolaborasi antara Repnas dan juga penerus negeri. Luar biasa, ini namanya satu visi misi, jadi berkolaborasi mau rumahnya dimanapun tujuannya tetap sama. Mantap ya, top ya. Dengan terpilih, amin. Jadi promosi. Dengan tema pembukaan lapangan kerja dan juga penguatan kewirausahaan, talk show pada hari ini tentu menjadi pengawal memulai pada rangkaian minggu ini karena hari Jumat besok kita akan ada debat cawapres yang pertama kali untuk cawapres kita 2024 yang akan mengangkat tema tentang perekonomian yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, tentu dengan mengangkat tema perekonomian ini banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan. Tentu di tengah-tengah saya sudah ada expert nih, ahli-ahlinya nih, baik di sektor pemerintahan, pengambil keputusan kebijakan, maupun juga di penggerak atau pengusahanya sendiri. Sebelum memasuki rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan saya menyapa seluruh tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, Ketua Umum Repnas, Bapak Dr. Anggawira. Doktor. Yang kedua ada Koordinator Nasional Pengurus Negeri, Bapak atau Mas Pradana Indra Putra. Nah, nampaknya banyak fans ya ini Mas Dana ini, luar biasa. Padahal di kampungnya, di kandangnya Repnas nih ya, luar biasa dibawa ke kandang ini katanya. Sesama alumni nggak boleh saling menyalip ya nggak? Luar biasa. Lalu juga ada bendahara umum dari Repnas, Ibu atau Mbak Kenia Mahendra. Sedang menghilang, tapi balik lagi. Tentu juga sudah ada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada peneliti dan juga Kepala Center of Industry, Trade and Investment, INDEF, Mas Andri Satrio Nugroho. Terima kasih Mas. Dan juga ada dua pengusaha hebat. Yang satu ini sudah kaliber sekali, satu juga OTW kaliber. Tentunya ada founder dan CEO Baba Raffi Enterprise, Mas Hendy Setiono. Selamat datang Mas. Ini pakarnya waralaba, betul ya. Waralaba kalau bahasa Inggrisnya franchise, bukan French fries, bukan. Tentu juga di sebelah saya ini sudah menjadi OTW kaliber, awardee Forbes 30 Under 30, CEO Chicken, Mas Tubagus Sailendra, yang baru saja memenangkan award kemarin dari pahlawan digital UMKM, kolaborasi dengan Kemenkop Perekonomian, Kemenkop UMKM. Tentu sebelum kita memasuki rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Koordinator Nasional Penerus Negeri, Mas Pradana Indra Putra untuk memberikan kata sambutan. Kepada Mas Indra, kami persilahkan. Iya, duduk aja deh. Ini bedung udah kembali. Bendung sama datang kembali dari banyak yang nyari gitu. Soalnya nggak jalan acara kalau bedung Iya. dipanggil. Sepakat. Ini aku duduk aja kali ya. Kalau berdiri kepotong nggak sih langsung? Kepotong leher kan? Makanya aku duduk aja. Agak nggak normal soalnya. Ini permainan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dua jari untuk kita semua. Teringat tuh kampanye Pak Jokowi gitu. Mudah-mudahan terulang kemenangannya. Jadi yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Anggawira. Tepuk tangan dulu buat Pak Dr. Anggawira. Yo. Dokter muda kita dan juga para narasumber. Jadi aku singkat aja teman-teman semuanya.
tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman di narasumber yang lain dan juga Bu Moderator. Hari ini kegiatan yang dikolaborasikan dan diinisiasikan oleh penerus negeri bersama Repnas yang sebenarnya kita adik kakak lah kalau secara relawan. Kita adiknya nih kakaknya sebenarnya gitu kan. Jadi adik kakak. Nah hari ini sengaja kita buat kayaknya soalnya kita lihat-lihat nih ya Bang Angga ya. Belum ada ya kayak TKN ataupun relawan yang menginisiasi menyambut debat Mas Gibran besok. Ya kan, nah jadi adanya nobar-nobar aja gitu loh. Jadi nah inilah alasan kita untuk kita buat satu kegiatan yang kami rasa lebih substantif gitu ya. Yang kami rasa bahwa kita bisa spill dikit lah. Apa sih visi ekonominya Prabowo Gibran terutama buat Mas Gibran besok waktu debat kira-kira gitu ya. Nah di sini kita udah ada ahlinya. Tadi selain para pelaku usaha yang memang udah berada di basahnya Pak Prabowo juga Mas Gibran nih ada Bang Hendy dari Repnas juga, ada TB dari penerus negeri juga, nih dua pengusaha-pengusaha yang top. Di sini juga ada Bang Andri dari Indef. Jadi nanti kita akan diberikan pencerahan lah dari Bang Andri apa yang menjadi PR kan masih Bang untuk Indonesia ke depan, apa yang menjadi harapan untuk Prabowo Gibran ke depan secara ekonomi. Nah teman-teman semuanya kami yakin bahwa pertama saya dan Bang Angga yakin bahwa besok insya Allah Mas Gibran akan tampil dengan sangat baik. Akan tampil dengan memukau, akan tampil dengan luar biasa, karena ini bidangnya beliau. Jadi buat teman-teman media, teman-teman hadirin yang hadir pada hari ini, jangan salah loh. Di antara Mas Gibran, Pak Muhaimin, Gus Imin, dan juga Prof. Mahfud, yang berlatar belakang ekonomi, bahkan berlatar belakang pengusaha praktis, Mas Gibran. Jadi kita sebagai pendukung optimis sekali bahwa besok Mas Gibran akan mampu mengungguli performanya melebihi calon wakil presiden lainnya. Dan kami yakin bahwa besok jam 7 malam Pak Dr. Angga Wira pasca debat mungkin kurang lebih jam 9 atau jam 9.30 akan muncul yang namanya mungkin Gibranomics. Jadi gagasan-gagasan ekonomi Indonesia versi Prabowo Gibran yang dekat dengan industri kreatif, yang akan mempersiapkan future skills anak muda, yang mengusung investasi yang inklusif, yang mengutamakan UMKM. Nah inilah Gibranomics yang kita maksud, kira-kira gitu. Inilah ekonomi yang dekat anak muda, ekonomi yang dekat masyarakat, ekonomi yang dekat dengan UMKM, yang insya Allah bahwa dengan gaya ekonomi kita ini akan membawa Indonesia lebih unggul dan maju lagi ke depannya. Jadi itu yang kita harap, dan kenapa kita buat acara hari ini, untuk mendukung Mas Gibran, untuk meyakinkan tidak hanya para pendukung kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di antara semua cawapres besok, insya Allah yang terbaik adalah Mas Gibran, Raka Buming Raka. Jadi mungkin silakan Bang Angga mau menambahkan? Enggak, jadi saya sepakat tadi yang disampaikan Dana, kita akan mengusung Gibranomics. The next Jokowi Nama. Gitu. Jadi jangan sampai ada relawan lainnya klaim. Iya. Ini penting klaim ini. Iya. Biasa. Sering terjadi. Saling Jadi harus kita menyalip tekankan ya. dulu. Penerus negeri dan Repnas Saling menghasilkan. Cocok. Jadi Gaji tolong dirilis ya. Iya. Nggak percuma yang urusan FPI Bang. Iya, nggak percuma. Jadi ya mungkin demikian Bu Moderator. Jangan sampai tugasnya gue ambil jadi. Kita santai aja, jadi silakan setelah ini dilanjut oleh para narasumber kita yang ahli-ahli, juga Bang Angga akan bersifat narasumber ya, sebagai narasumber juga utama. Jadi mungkin demikian, terima kasih teman-teman semua, kita optimis selalu, insya Allah Prabowo Gibran menang di 2024. Amin. Terima kasih. Satu putaran insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Mas Pradana. Kita mau ngasih sepatu buat Bang Angga. Waduh, mau langsung sekarang dulu? Ini sebagai simbol Gibran. Oke, luar biasa. Keren. Ini sebelum kita memasuki sesi talk show, akan ada pemberian cenderamata dan juga ini tanda persaudaraan antara penerus negeri dan juga Repnas. Tentu dengan style anak muda banget ini ya, bersama Indonesia Maju, luar biasa ini. Ini dijual loh Mas? Oh di Marsnya, berapa harganya loh? Jangan loh. Harga relawan berapa? Harga relawan ada khusus gak nih? Keren banget loh. Wah, Salam 2 jari. Besok debat pakai ini dong. Iya. Habis itu jual. Open booth. Luar biasa. Endorsement itu tolong dicatat ya sama teman-teman pasca diskusi kita hari ini. Terima kasih Bang Mas Angga Dana. bikin bazar ya. Bagus sekali ya. Bazar.
penerus negeri luar biasa. Ini hasil karya anak muda. Ini adalah salah satu byproduct dari Gibranomics ya. Banyak hasil karya anak bangsa yang bisa ditampilkan. Mau di depan aja langsung ya. Waduh luar biasa nih. Oke. Keluar terus dan. Ngeri ini barang memang ya. Masya Allah. Inilah kerennya ya. Karena semuanya pedagang, pengusaha, political marketingnya juga ikutan jago ini luar biasa. Terima kasih Bang Dana dan juga Bang Angga. Mungkin kita langsung masuk ke sesi talk show kita karena memang tadi membahas terkait dengan visi misinya Mas Gibran sebagai cawapres kita di 2024. Apa-apa saja yang akan menjadi pembahasan, apa-apa saja mungkin teman-teman di sini narasumber kita sudah punya kisi-kisi. Sekiranya memang apa yang bisa dibahas yang secara substantif bisa juga kita dorong, yang tentunya akan menjadi dorongan kita terhadap Mas Gibran sebagai cawapres kita. Nah langsung saja nih tadi sudah ada penarasumber kita, ada Bang Dr. Angga Wira, ada juga Bang Andri Satrio Nugroho dari Indef, lalu juga ada Bang Hendy Setiono dan juga Bang Tubagus Shalendra. Manggilnya Bang TB ya? Oke siap. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. TB1. Gimana kabarnya abang-abang semua di sini? Paten alhamdulillah. Semangat menyongsong 2024? Semangat. Nah, bagaimana nih? Mungkin aku buka open floor, nanti bisa dijawab oleh salah satu abang-abang juga. Bagaimana nih tanggapan dan persiapan menuju debat Cawapres 2024 yang akan diselenggarakan pada besok hari Jumat? Apa nih kira-kira yang abang-abang nantikan di debat besok? Ya, makasih Farah. Senang banget nih dimoderatori oleh Farah ya. Karena mamanya ini senior saya di IPB. Siap abang. Siap arahan. Jangan tua. Kita tetap harus muda. Ya, harus. Karena Repnas kan, relawan pengusaha muda nasional, jadi muda terus. Jadi Farah, pertama tentunya tantangan dan setelah pemilu ini kan isu yang paling relevan sebenarnya kan isu ekonomi ya. Betul. Bagi kita generasi muda tentunya persoalan lapangan pekerjaan, persoalan kebutuhan pokok itu menjadi isu-isu yang sangat substantif dan harus dicarikan solusi. Dan kami melihat dari ketiga pasangan calon sebenarnya yang sudah sangat komprehensif punya program-program dan punya visi ini jelas pasangan Prabowo Gibran ya. Artinya kedua orang ini memang sebenarnya mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi di bidang ekonomi. Pak Prabowo sendiri setelah kembali ke Indonesia mendevelop bisnis dan juga after that dia berjuang ya untuk demokrasi padana. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo ini anti demokrasi itu jauh, karena beliau adalah seorang yang memang komitmen gitu untuk memasuki proses demokrasi dengan membuat partai politik. Nah, jadi kalau dilihat dari beberapa calon ini yang memang melalui proses berpartai politik dan percaya terhadap demokrasi adalah Pak Prabowo. Mulai beliau, ingat saya 2004 ikut konvensi Partai Golkar ya pada waktu itu, dan setelah itu 2008 dia membentuk Partai Gerindra. Jadi kalau ada capres-capres lain yang istilahnya pragmatis ya kalau saya lihat, tapi Prabowo selalu komitmen dengan ide gagasannya membuat suatu partai dari mulai awal mungkin 6 besar 5 besar ya, akhirnya menjadi sekarang partai terbesar kedua ya, dan mungkin ya menuju pertama insya Allah ya gitu. Jadi saya lihat Pak Prabowo punya komitmen. Di sisi lain juga Mas Gibran ini temannya Mas Hendy ya, beliau juga punya franchise gitu kan. Jadi pengusaha, walaupun ya kita akui, kita juga nggak menutup mata ya Mas Gibran sebagai anak presiden atau anak wali kota pada waktu itu punya privilege ya, kita akui juga gitu. Betul. Tapi artinya privilege yang dia miliki itu ya boleh dibilang seperti membuka pintu aja. Setelah kesana ya dia akan berkompetisi kan, berkompetisi sama lah teman-teman yang mungkin punya latar belakang ayahnya ibunya jadi dunia politik atau apa. Tapi saya rasa dengan proses demokrasi yang terbuka dan ya boleh bilang liberal ya semua akan berkompetisi. Jadi saya meyakini dua paslon yang kita usung ini adalah orang-orang yang sudah melalui proses. Tapi anak muda kan boleh dibilang ya prosesnya harus akseleratif ya. Nggak boleh ukurannya kemampuan itu apa ukurannya usia, saya rasa nggak juga. Ada di sebelah saya ini udah baru usia 25 tahun teman, sudah menjadi konglomerat kecil kita doang. Artinya
peluang kesempatan ini terbuka, akseleratif, tapi ya tentunya juga harus bekerja keras ya, nggak mungkin ini dua orang di samping saya ini pekerja keras semua gitu, jadi benar-benar yang dari mudanya memikirkan banyak hal ya, terkait tadi program dan visi misi yang ada ini ya, kita sendiri dari Repnas melihat bahwa tantangan terbesar ini kan memang Indonesia harus keluar dari middle income trap ya. Betul. Ya, kita trennya pertumbuhan kita boleh dibilang cukup stabil dan sudah rebound ya dari COVID kemarin di angka 5%, tapi kita nggak akan bisa menjadi negara maju ya kan, pendapatan kita bisa tinggi kalau pertumbuhan kita nggak jam ke 7%. Jadi kita harus mendorong tadi program-program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk kita bisa masuk bertransformasi menjadi sektor industri ya. Nah, karena memang problemnya pasca reformasi kan kita langsung masuk ke jasa ya Pak Hendy ya. Mungkin tadi teman-teman bisa menambahkan, tapi kita masuk ke industri, dan industri atau hilirisasi ini kan nggak melulu sekarang yang dikampanyekan ini kan soal mineral ya. Padahal hilirisasi ini ya lebih dagang dari, ayam, dagang agroindustri, komoditasnya banyak ya Bang. Komoditasnya sangat banyak, dan sebenarnya itulah yang bisa menopang atau membuka lapangan pekerjaan. Betul. Jadi hal-hal itu yang saya lihat concern utama dari pasangan Prabowo Gibran, apalagi kita punya program memberi makan siang gratis gitu ya. Iya, Nah, makan siang gratis itu kan bentuk direct kepada masyarakat dan juga direct kepada UMKM. Betul. Dan saya juga yang ya sebagai tim kampanye juga gitu ya mengingatkan juga ke depan bahwa program-program ini yang laksanakan harus para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di daerah gitu loh. Jangan sampai program di daerah yang makan orang Jakarta. Betul. Gitu loh. Nah, kita harus dorong ke daerah, dan kalau bisa memang jangan BUMN lagi. Jadi BUMN bukan lagi memakan program-program seperti itu. Jadi benar-benar didorong sehingga itu benar-benar ada ada afirmasi dan juga ada perputaran uang di daerah. Betul. Jadi bentuk desentralisasi Iya, ekonomi bentuk desentralisasi itu melalui direct program. Betul, kan. Dan jadi jangan sampai juga ada program itu melalui APBD, tapi langsung aja dari APBN, tapi direct proyeknya adalah di daerah masing-masing, sehingga benar-benar bisa dirasakan ya. Tapi itu sedemikian rupa kan kita awasi, mudah-mudahan agar program itu bisa direct. Ya, contoh sederhananya seperti misalnya program dana desa itu kan berbasis APBN, cuman langsung direct transfer direct kepada desa-desa tersebut. Nah, kira-kira pemikiran saya sih, mungkin Mas Hendy bisa punya gambaran ya, dapur umum dan lain sebagainya sebagai ahli di bidang franchise dan makanan ya, yang itu bagaimana nih mendetailkan program itu. Jangan sampai juga program ini bagus dalam konsep tapi implementasinya berantakan. Betul. Nah, nanti juga saya akan minta Mas Hendy mungkin dalam masa kampanye ini nanti bersama-sama penerus negeri, dan kita akan uji coba nih. Betul. Program kasih makan gratis ini seperti gimana sih? Ya, bagaimana caranya dengan bersama UMKM lokal gitu loh. Ya, UMKM lokalnya seperti apa nanti akan kita uji coba. Nah, mudah-mudahan di bulan depan ya Mas Hendy ya. Konsepnya lagi kita matengin. Jadi kita nggak asal asbun gitu loh. Iya. Jangan hanya manis bicara, implementasi nggak ada. Nah, kayak pasangan yang nomor berapa tuh kira-kira begitu ya kan? Wadidaw, semakin panas situasi aja ya kan, padahal di DKI juga ada prestasi kan, nol besar juga gitu. Mantan juru bicara, catat. Mengerikan ya luar biasa ya. Korbannya. Ya, artinya memang kita ingin ada ukuran-ukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ya istilahnya benar-benar bisa terachieve gitu loh. Jadi hal-hal itu yang ingin tentunya dari kita, dan sekali lagi konsep kita memang adalah konsep yang kolaboratif ya. Kita nggak bisa berjalan sendirian, kita perlu kolaborasi, dan yang paling penting adalah sustainability ya. Keberlanjutan dari program-program yang ada, dan itu sangat kita rasakan ya. Infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi jangan kayak Caimin juga, asbun juga gitu loh. Ya kan? Ya kita pelaku usaha nih, ya tol itu pasti ada dampaknya dong. Dampaknya ya tidak langsung kepada tukang beca, tidak langsung, tapi dengan adanya pelaku usaha dengan ada jalan tol, ekonomi kan akan tumbuh. Akan tumbuh pasti akan ada dampaknya juga terhadap tukang beca kan, seperti itu Pak Hendy ya. Jangan bukan tukang beca mau masuk jalan tol ya kan, nggak make sense. Jadi tolonglah para politisi, para pemimpin itu mengasih narasi-narasi yang analogi yang mencerahkan dan mendidik gitu loh, bukan analogi yang ngawur. Program-program yang nggak masuk akal banyak juga itu paslon lain yang bikin program aneh-aneh gitu loh, aneh-aneh tapi dikali-kali bercanda, ya nggak bisa begitu. Kita harus harus benar-benar konkret ya. Jadi dari pasangan Prabowo Gibran ini memikirkan dari mulai di dalam perut ya,
ibu hamil itu nutrisinya dipersiapkan. Saya rasa itu untuk pengantar mungkin teman-teman yang Luar lain biasa, bisa ini pengantar sudah menjawab 2-3 pertanyaan ke depan sebenarnya. Jadi saya pengen melanjutkan juga, terima kasih Bang Angga. Jadi terkait dengan hilirisasi dan juga bagaimana sih realisasi dari program-program yang bertajuk atau bertema dengan keekonomian ini bisa dirasakan juga oleh para pelaku usaha UMKM di daerah. Nah saya mau langsung nanya aja nih sama kedua pelaku usaha UMKM kita. Yang pertama dari Bang Hendy dulu, mungkin bagaimana nih Bang tanggapan dan juga dari konsep ini seperti apa yang Abang rasa bisa terrealisasi? Iya, menarik ya, maksudnya mengawali debat Cawapres besok bisa kita lihat bahwa ekonomi menjadi topik utama dan bisa terlihat bahwa di antara ketiga pasangan tersebut yang memiliki background UMKM, yang memiliki background wirausaha, bahkan mulai dari nol hanya Cawapres Gibran gitu kan, sehingga dari situ cukup bisa mewakili terutama kami-kami yang juga memulai usahanya dari usaha kecil. Nah, kalau saya boleh tambahkan, Mas Gibran sendiri memulai karir pertamanya sebagai pedagang makanan. Iya, kuliner ya Bang ya. Usaha pertamanya adalah jualan martabak. Jadi beliau ini adalah tukang martabak gitu kan. Tukang martabak, kemudian berkembang, usahanya cukup maju juga, sudah memiliki banyak cabang gitu ya, dan beberapa lokasi kami juga bersebelahan antara lokasi Markobar dengan usaha kebab yang saya jalani, sehingga dari situ berhasilnya Mas Gibran naik kelas gitu ya, next level, hingga akhirnya menjadi Cawapres itu membawa harapan juga, terutama terhadap teman-teman pengusaha muda, pelaku usaha kecil, pengusaha mikro, dan teman-teman pedagang makanan, bahwa bisa loh kita yang awalnya mulai dari pinggir jalan, Mas Gibran mulai dari jualan markobar di pinggir jalan, gitu ya, untuk bisa naik kelas sampai di level menjadi Cawapres. Tidak hanya itu ya, beberapa banyak contoh lain lah di luar sana, termasuk ya Mas Kaisang yang memulai usaha pisang goreng dengan sang pisangnya hingga akhirnya menjadi ketum partai, itu juga luar biasa, menginspirasi kami-kami yang basicnya juga pedagang kebab gitu ya, belum tahu nih nasib membawa kemana gitu kan. Tapi intinya kami senang bahwa adanya program makan siang gratis, termasuk susu gratis dan sebagainya, yang melibatkan terutama teman-teman UMKM ini, membawa harapan baru bahwa wah ada ya kepedulian dua arah. Satu sisi terhadap masyarakat bisa mendapatkan makan siang gratis dengan gizi yang baik, sementara kami sebagai UMKM ada ruang gerak yang kemudian bisa dilibatkan, tidak hanya BUMN dan konglomerasi saja. Gitu kan. Nah ini yang menjawab, akhirnya bisa menjawab kenapa kami sendiri sebagai pelaku usaha, teman-teman UMKM, semuanya secara menyeluruh gitu ya, termasuk di Retnas, di penerus negeri dan sebagainya, untuk mendukung paslon pasangan nomor 2. Nah itu menjadi jawaban akhirnya yang menurut saya menjadi satu kunci bahwa ekonomi dan debat Cawapres besok saya pikir akan disikat habis oleh jagoan kita Mas Gibran. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bang Hendy, luar biasa. Jadi tentu ini menjadi bukti konkret ya, bahwa dengan adanya program-program yang akan dihilirisasi ke daerah, tentu melibatkan dan sangat memerankan pelaku usaha UMKM di daerah. Nah saya mau nanya juga nih terkait dengan hilirisasi. Salah satu gaungan Mas Gibran sebagai Cawapres adalah hilirisasi digital. Nah kebetulan di sini juga ada CEO Chicken, Mas TB. Mungkin saya pengen nanya dulu sebelum nanti ke Mas Andri, tanggapannya seperti apa nih dengan hilirisasi digital, dan juga berkaitan tadi dengan dampak dari pelaku usaha UMKM ini yang akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Baik, ya jadi mungkin kalau dari saya melihat, saya sangat merasakan apa yang Mas Gibran rasakan ketika menjadi pengusaha muda, bagaimana susahnya merintis dan mendapatkan kepercayaan dari publik, baik dari publik investors atau mungkin customers, susah gitu. Jadi menurut saya Mas Gibran ini adalah contoh bagaimana dia bisa mengkapitalisasikan idenya dia menjadi sebuah bisnis yang sukses seperti sekarang gitu ya. Jadi dari jualan martabak, jualan minuman, kemudian jualan makanan, ada banyak tuh dia terlibat dalam sektor F&B. Dan itu bukan perjuangan yang sangat mudah gitu ya. Ada banyak proses di sana. Nah, tadi Ketua Angga tadi bilang kalau ini anak muda perlu akseleratif dalam perkembangan dirinya. Jadi kalau mungkin orang bilang, oh Mas Gibran ini instan, enggak sebenarnya. Itu ada proses ya. Jadi nggak mungkin investor percaya ngasih pendanaan besar ke Mas Gibran kalau bukan karena track record. Betul. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba seperti sekarang tuh. Itu dibuat udah
lama sebelumnya. Nah itu yang saya lihat ya. Dan yang kedua terkait masalah digitalisasi ya. Jadi mungkin dari ketiga calon wakil presiden ini kan kita tahu lah ya yang mana yang paling muda gitu. Dan kita juga tahu mana yang bisa adaptif dalam melihat sebuah perkembangan zaman saat ini gitu. Nah bayangkan kalau kita lihat Mas Gibran, dia bisa menciptakan usaha yang begitu cepat. Itu adalah akselerasi yang diakibatkan oleh bagaimana Mas Gibran mengkoneksikan perusahaan F&B dengan dunia digital. Kalau kita usaha F&B saja ya, kita reinvesting profit kita tuh nggak bisa growth and scale faster seperti yang Mas Gibran lakukan. Jadi ada peran teknologi di sana. Nah, itu yang menurut saya Mas Gibran ini punya nilai jual sekali dan bisa jadi akan cukup tampil impresif di debat besok nanti ya. Terus terkait hilirisasi. Nah, ya kita tahu lah ya Mas Gibran ini pasti beliau akan melanjutkan apa yang saat ini sudah digaungkan dari Bapak Presiden Jokowi gitu. Hilirisasi itu sekarang udah jadi simbol. Kenapa? Karena kalau kita lihat negara kita ini sedang dalam posisi baik-baik saja. Dibandingkan kalau kita compare dengan negara-negara berkembang lainnya. Kita ini masih dikatakan aman dan dengan kondisi stabilitas negara kita banyak sekali investasi atau permodalan asing dan juga akses baik dari R&D, akses pendampingan itu masuk ke negara kita. Itu bukan tidak lain karena peran negara kita ini tuh dalam posisi yang baik-baik saja. Terbuka ya. Terbuka sekali. Bonus demografi kita juga luar biasa, anak mudanya banyak sekali, ya kan? Negara kita aman. Nah, ini udah jadi faktor baik gitu untuk kita bisa mengakselerasi pendapatan dan juga permodalan di dalam negeri kita. Nah, dari situlah nanti akan bisa menjadi katalis untuk melakukan hilirisasi. Karena hilirisasi itu nggak mudah ya. Dan kita nggak bisa hilirisasi, oke kita gaungkan sekarang, besok langsung jadi. Nggak, butuh proses. Ya. Pertama dari akselerasi kebijakannya dulu. Nah sekarang udah mulai kan kebijakan-kebijakan terkait insentif fiskal, kita permudah dari tingkat suku bunga dan lain sebagainya untuk orang yang ingin melakukan hilirisasi. Ini udah jadi poin pertama yang menurut kita perlu dilanjutkan. Dan ini perlu dievaluasi juga, jadi nggak bisa kita melihat dari satu kacamata yang secara singkat dan instan. Betul. Butuh proses ya kan. Jadi kalau kita kayak ngebangun usaha gitu ya, kita nggak ada yang namanya instan, butuh evaluasi, butuh pematangan lebih dalam lagi gitu. Nah ini saya rasa Mas Gibran akan sangat mendukung ya hilirisasi digital ini menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi sudah punya track record bagaimana seorang Mas Gibran ini sudah memiliki berbagai macam portofolio yang terus meyakinkan sisi luar tanpa mengembel-embelkan privilege yang dia punya. Nah, saya pengen nanya langsung ke Mas Andri nih terkait dengan research ya mungkin dan juga apa sih yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi gitu ya di pemerintahan Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan baik juga program yang sebenarnya sudah sangat baik dan wajib kita teruskan agar keberlanjutan itu ada yang nantinya harapannya bisa melalui paslon kita Pak Prabowo dan juga Gibran. Mungkin dari sisi riset, dari sisi pendalaman investasi dan juga perdagangan yang sudah diciptakan selama 5 tahun terakhir yang bisa dilanjutkan lagi 5 tahun ke depan. Ya. Cek. Dengar ya suaranya? Dengaran. Tuh kan. Cek. Ya terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum Pangarewira dan juga Pak Koordinator atas undangannya begitu ya. Jadi mungkin declare dulu nih dari Indef gitu ya. Kalau di survei masih di TT dan TJ gitu ya, tidak tahu dan tidak jawab begitu ya. Jadi saya akan coba untuk memberikan pandangan yang objektif mungkin begitu ya. Jadi kalau mungkin sebelum ke pertanyaan juga terkait dengan Gibranomics tadi kayaknya menarik juga kalau bisa langsung di ini tuh. Headline ya? Ya langsung di ejawantahkan. Nah apa itu Gibranomics itu? Masuk KBBI habis ini. Jadi memang sebetulnya kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi ini kan sudah ada beberapa prestasi ya. Kalau kita katakan infrastruktur yang salah satunya gitu ya. Jadi pondasinya sudah dibangun. Apapun itu infrastruktur fisik maupun tentunya non fisik. Nah yang memang jadi tantangan ke depan itu adalah bagaimana pengembangan SDM.
gitu ya. Jadi infrastruktur fisik, infrastruktur bahkan digital sudah dibangun. Faktor-faktor produksi, proses produksi yang ada melalui hilirisasi sudah ada. Ke depan saya rasa pekerjaan rumahnya gitu ya, jika terpilih ya, tentu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari SDM kita. Itu yang menjadi salah satu tantangan. Yang kedua adalah kalau saya bisa sampaikan bahwa memang dengan latar belakang Mas Gibran sendiri sebagai pengusaha itu bisa menjawab setidaknya tantangan yang masih belum terselesaikan dari tiap periode presiden, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan satu rasio entrepreneurship yang selama ini dia berkisar kurang lebih 2%, 3%, 2%, 3%, gitu aja terus gitu ya. Jadi akselerasi itu perlu ditingkatkan kembali. Dan tentunya kalau misalnya memang Mas Gibran punya program-program dari terkait dengan usaha gitu ya, ini mungkin bisa membantu. Nah yang kedua adalah masalah UMKM. Seringkali kita bisa melihat bahwa UMKM itu kita berbicara hanya di usaha kecil saja. Usaha kecil ini 90% lebih. Sedangkan keinginan kita adalah dari usaha kecil menengah menjadi besar. Jadi kembali lagi itu adalah salah satu tantangan yang bisa semoga saja ya bisa dijawab oleh yang punya latar belakang pengusaha gitu ya. Apalagi kalau tadi disebutkan bahwa latar belakangnya memang dari bawah begitu ya. Dan tentunya harusnya bisa tahu ya permasalahan di bawah itu seperti apa gitu terkait dengan UMKM ini. Mungkin itu dulu ya Mbak. Oke, cocok ya. Jadi sebenarnya lebih menjawab tadi ya yang sudah ada dibangun ya semenjak dari 2019 dari kepemerintahan Pak Jokowi 2014 sudah dibangun secara infrastruktur khususnya untuk digitalisasi dan juga untuk infrastruktur dan sarana prasarana yang mendorong supaya terciptanya lapangan pekerjaan melalui UMKM. Jadi harapannya yang bagaimana mengakselerasi tadi. Semoga tadi dengan portofolionya Mas Gibran dalam mengembangkan mengakselerate bisnisnya dia sendiri gitu ya, kita bisa menjadi contoh dan juga tahu akar permasalahan untuk mendongkrak atau menaik kelaskan para usaha mikro dan juga kecil. Nah, saya pengen nanya juga nih langsung ke teman-teman. Salah satu program permodalan bagi UMKM ini kan yang paling familiar mungkin bagi kita semua adalah KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Dan ini juga salah satu program yang diusung atau mungkin digaungkan oleh cawapres kita, Mas Gibran. Waktu saat deklarasi, waktu itu beliau, saya ingat sekali karena saya di sana, beliau salah satu papan yang beliau bawa itu adalah terkait dengan KUR Startup. Nah ini kan sebenarnya konsepnya sama juga seperti yang diterima oleh Mas TB ataupun juga Mas Hendy untuk pendanaan atau dari investor mungkin kebanyakan dari luar negeri. Nah bagaimana nih caranya supaya bisa terlaksana dan juga terukur karena selama ini kan mungkin KUR ini sudah sangat luar biasa bagus tapi kurang pengawasan dan juga pendampingan. Nah, bagaimana nih caranya supaya KUR ini tetap berlanjut, tapi juga kita bisa menarik perhatian dari teman-teman milenial yang mempunyai ataupun juga yang akan memiliki startup di masa depannya. Mungkin dari Bang Angga mungkin mau jawab? Oke, pertama kita ini kan praktisi ya, Betul. usaha ya gitu. Kalau saya menilai secara subjektif, tapi mungkin dari Indef yang nanti objektifnya seperti apa. Saya merasa sekarang dibandingkan saya mulai usaha itu 2006 lah ya, 2006-2007 pasca lulus kuliah. Mungkin juga Hendy bisa cerita. Sekarang itu sebenarnya pemerintah ini udah kasih banyak insentif ya. Betul. Mulai daripada kemudahan di hulunya itu kemudahan perizinan. Ini menurut saya sudah sangat mudah, NIB, lalu banyaklah legalitas dari sisi perpajakan juga sebenarnya banyak sekali insentif untuk pelaku usaha untuk memulai usahanya. Di sisi perbankan juga misalnya ada program KUR ya, program pemerintah gitu. Yeah. Nah, tapi memang ini juga kalau bisa dilihat ya harus lebih banyak lagi, harus lebih transform lagi gitu di sisi sektor keuangan kita gitu. Jadi di sektor keuangan kita ini mungkin PR terbesar kita yang nanti mungkin juga harus kita detailkan sehingga
kita di di masyarakat ini di pengusaha ini lebih banyak uang beredar gitu loh. Jadi uang beredarnya ini nggak di surat utang negara ya, brother ya. Ini mungkin dari Indef menjelaskan, artinya perbankan ini beli surat utang negara ini ya, akhirnya nggak kerja tuh eksekutif perbankan atau BUMN itu leha-leha dapat tantiem besar kan gitu. Ini juga otokritik yang harus kita lakukan. Artinya benar-benar di sisi keuangan ini harus ada progresivitas gitu loh. Progresivitas yang dilakukan sektor keuangan untuk bisa adaptasi tinggi sekali gitu loh. Nah, ini salah satu yang ya kita sebagai pelaku usaha merasakan. Jadi jangan sampai programnya bagus, programnya ini applicable tapi tidak didukung oleh sistem keuangan dan pembiayaan yang jelas ya, sampai kalau kata Bang Bahlil sampai ayam tumbuh gigi juga nggak akan bisa gitu loh, nggak akan bisa jalan barang ini gitu loh. Kenapa misalnya smelter ini dikuasai oleh Cina dan lain sebagainya? Ya karena gimana gitu loh. Mereka udah siap pendanaan. Iya, mereka udah siap. Nah, pengusaha kita harus store modal, mau invest 3 triliun, kita harus siap dulu 1 T kan nggak mungkin. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin ya dari Indef juga harus bisa kasih masukan ke ya, instrumen keuangan, karena kan udah pemisahan ya. Betul. Nah, ini udah berdiri sendiri, dia independen. Tapi kalau dia juga independen tidak mengikuti menjembatani ya, walaupun mungkin harus ada prudent juga ya. Ya artinya kan harus prudent juga, tapi saya lihat sekarang dengan digitalisasi dengan segala macam ini orang semakin bisa terawasi ya. Nggak mungkin kejadian itu kayak tahun 98-99 ada kredit usaha tani ya yang ngemplang gitu kan, atau BLBI gitu kan. Nah tapi kalau KUT sih nggak apa-apa, kalau yang ngemplang itu rakyat sih bagi saya nggak ada masalah kan, karena uangnya kan beredar di bawah kan. Kalau yang besar-besar ya dibawa lari keluar gitu loh. Jadi maksud saya untuk yang masyarakat ya harus juga lentur sedikit lah gitu. Walaupun tetap harus ada pengawasan, dan tadi kuncinya saya sepakat adanya pendampingan dan menciptakan suatu ekosistem. Nah ini kalau tadi disampaikan bahwa jumlah entrepreneur kita masih kecil, ya memang masih sedikit ya kalau dibandingkan negara-negara lain ya, apalagi di Asia Tenggara gitu kan. Kita masih tertinggal kalau untuk jadi bangsa yang maju kan katanya 10%, 12% nih. Kita mungkin little bit masih 3%. Nah, itu perlu di-boost, dan salah satu caranya itu kan membentuk suatu ekosistem. Betul. Nah, saya bisa survive 15 tahun sama-sama Mas Hendy ya, jadi pengusaha. Ya alhamdulillah saya 2007 gabung di HIPMI Mas Hendy ya kan. Jadi gabung di HIPMI ya akhirnya ekosistem kita gaul sama pengusaha kan. Ya up and down lah. Saya awal juga dulu mulai bisnis pertanian juga saya, sama bikin pengemukan sapi, tapi ya bangkrut, ganti lagi ya begitu akhirnya sekarang saya di sektor energi lah. Tapi maksud saya ekosistem itu yang paling dibutuhkan untuk bagaimana pengusaha itu bisa berkembang. Adanya link and match, adanya ekosistem. Kalau di Amerika ada Silicon Valley, itu kan ngumpul semua di situ ya Mas Edi ya. Jadi ini yang udah course di Harvard ya, ilmunya dijelasin, artinya mau cari pendanaannya, mau cari visinya, jadi udah nyambung gitu. Karena kan pendanaan nggak harus selalu dari perbankan kan. Sebenarnya kan banyak metode-metode lagi lain yang sudah dilakukan, dan sebenarnya kan kayak BUMN tuh sebenarnya harus bisa mengembangkan semacam dia sebagai bapak asuh ya. Bapak asuh, dia ada penyertaan itu Mas Hendy, itu perlu kita gagas juga tuh, penyertaan kepada startup khususnya di bidang pertanian pangan ini ya. Saya lihat juga banyak startupnya ke sana, nggak hanya soal digital tapi ke sana dia memproduksi. Nah BUMN itu yang melakukan penyertaan. Nah jadi artinya nggak dilihat dia bankable atau tidak, tapi selama bisnisnya itu secara secara portofolio itu bisa berkembang, BUMN bisa join gitu kan. Nah, sebagai memang afirmasi dia, tupoksi dari BUMN itu kan sebenarnya menggerakkan suatu ekonomi yang belum bisa secara ekonomis mereka masuk untuk bikin itu ekonomi. Jadi mungkin ke depan ini salah satu mungkin ya di BUMN ini perlu kita KPI-nya kita dorong juga ya, untuk bisa mereka ini menjadi bagian daripada sistem pembiayaan atau sistem mengangkat para pengusaha-pengusaha muda. Itu Mbak. Luar biasa sekali tadi, banyak poin-poin penting yang disampaikan.
Salah satunya adalah pemanfaatan dari BUMN sebagai bapak asuhnya atau induknya mungkin ya. Nah mungkin saya pengen nanya kepada kedua pelaku usaha kita, mungkin dari Mas Hendy dulu karena beliau sudah bergelut lama sekali di di industri kuliner juga. Bagaimana Mas Hendy terkait dengan tentang program ini dan juga tentang KUR mungkin kredit usaha rakyat ataupun juga pendanaan Saya untuk pikir UMKM. pasti itu mendukung sekali ya, terutama KUR. Kalau saya sebutkan KUR, ya artinya dengan program yang sekarang aja suku bunga kecil dengan 6% dan non kolateral, tentu itu membantu sekali. Saya punya pengalaman bahwa beberapa vendor, supplier saya saat saya membutuhkan kebutuhan bahan baku yang lebih besar seperti sayur dari petani dan sebagainya, mereka kesulitan buat mensuplai karena modal mereka yang terbatas. Nah dengan adanya KUR semacam ini akan mempermudah teman-teman vendor, supplier supaya mereka bisa memiliki akses pendanaan dengan interest atau suku bunga yang murah dan akhirnya bisa menjadi partner bisnis yang lebih relevan. Tidak hanya itu, ya saya pikir KUR satu hal, tapi di luar itu saya pikir banyak kebijakan-kebijakan yang akan membantu terutama teman-teman yang skala usahanya masih benar-benar di grassroots, yang di mikro gitu ya, seperti kami saya Anggawira TB memulai dari usaha rintisan gitu ya, yang kemudian step by step naik kelas dari usaha mikro jadi usaha kecil ke usaha menengah dan seterusnya. Nah itu semua tentu tidak lepas dengan adanya access to finance dan KUR menjadi salah satu solusi terutama terhadap teman-teman yang masih di tahapan baru merintis gitu kan. Jadi melihat konteks tersebut saya pikir dengan itu menjadi salah satu program yang akan dilanjutkan diteruskan oleh program dari paslon Prabowo Gibran, kita harus dukung sepenuhnya. Bagus ya, luar biasa. Berarti poinnya adalah bagaimana dengan memberikan akses kepada keuangan itu bisa menunjang ekosistem dari UMKM tersebut. Betul. Nah, pengalaman dengan juga Mas TB nih terkait dengan pendanaan untuk ekosistem UMKM karena Mas TB ini juga banyak sekali bergaung dari hulu ke hilir. Bagaimana Mas selama ini dalam mengembangkan usahanya peran-peran dari pendanaan baik itu dalam negeri ataupun luar negeri bisa mendukung ekosistem tersebut dan juga bisa menyambungkan semuanya, bisa mendukung gerakan itu. Ya, tadi udah dijelasin sama Ketua Bangga sama Mas Hendy juga ya terkait pentingnya KUR dalam kita sebagai pengusaha muda memulai gitu. Kita memulai mempenetrasikan usaha kita untuk bisa naik kelas. Karena banyak teman-teman kita itu mau naik kelas usahanya susah karena kehambat dengan akses permodalan. Dan masalahnya lagi, negara kita ini kan banyak sekali ya sektor usaha yang masih unbankable, masih belum terjamah oleh akses permodalan. Bukan karena bisnis yang nggak prudent, tapi karena memang data scoringnya ini nggak ada gitu. Dia nggak punya aset yang cukup memadai, nggak punya historical data yang rapi, sehingga permodalan tuh susah masuk ke dalam ekosistem usaha mikro gitu ya. Nah di satu sisi ngelihat perbankan di skala internasional pun juga sebenarnya banyak yang sebenarnya pesimis dengan SME lending gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi kurangnya peran terkait aplikasi data ya terhadap usaha mikro. Nah, maka dari itu sebenarnya program dari Mas Gibran ini bagus sekali mengkoneksikan ekosistem keuangan dengan teknologi digital. Sehingga kita punya transparansi dan ternyata bisa loh ya usaha itu dapat permodalan dengan kolateral data. Itu bisa gitu. Dan makanya Mas Gibran sangat mendukung. Nah, mungkin sedikit cerita dari pengalaman kami ya. Kami dari Cikin, kita itu saat ini ada sekitar 60.000 peternak yang tergabung di ekosistem kita gitu. Dan dalam setahun ini, itu ternyata dengan kita mengaplikasikan teknologi dan data, kita bisa mempunyai NPL itu 0 gitu. Karena kita memastikan produktivitas petani itu bisa berhasil untuk panen. Dan yang kedua, kami pastikan lagi, data ini kita bawa ke lembaga keuangan dan akhirnya mendapat kepercayaan gitu. Dan so far dari mungkin kita udah nyalurin sekitar 1,8 triliun rupiah di tahun ini. Biasa. Itu peternak kita bisa naik kelas. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang dia awalnya punya kandang, profitnya sedikit bahkan loss, akhirnya bisa bikin kandang baru lagi gitu. Dan itu banyak case-nya. Dan bukan cuma ekosistem di peternakan ayam, ada banyak juga misal di peternakan ikan gitu ya, kayak e-fishery baru banget
jadi unicorn ya. Dan mungkin ini perannya pemerintah ya untuk bisa membuka akses kolaborasi baik dari usaha mikro dengan penggiat ekosistem di dunia digital seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti ini sebenarnya bisa diduplikasi di berbagai industri Betul, ya. betul. Komoditas apapun itu bisa dilakukan. Nah, terima kasih Mas tadi luar biasa. Saya takjub sekali dengan perkembangan Cikin ya khususnya ya yang sudah dan juga Babaravia Enterprise yang sudah lama sekali bisa membuktikan bahwa adanya kesempatan untuk naik kelas dengan dibukakan kesempatan-kesempatan untuk ke pendanaan. Nah, saya mau nanya juga nih dengan Mas Andri terkait dengan mungkin dari sisi kebijakan dan juga secara ekosistem secara menyeluruh. Bagaimana tanggapan Mas Andri terkait dengan industri perdagangan dan investasi secara menyeluruh nih dengan adanya perkembangan kemarin, lalu juga ditambah dengan kebijakan-kebijakan baru. Mungkin kita look up-nya dan market look up-nya gimana nih ke depan? Oke. Ya, terima kasih. Kalau melihat dari kebijakan kemarin yang paling terasa itu kan adalah setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pemerintah itu menghasilkan OSS yang berbasis risiko. Di mana kita bisa melihat pada hari ini memang infrastruktur ini menyumbangkan setidaknya kemudahan untuk berusaha. Jadi kalau melihat dari siapa yang mendaftar paling banyak itu UMKM. Jadi ini yang menjadi solusi menurut saya bagaimana UMKM hari ini itu sebetulnya menghadapi persoalan terkait dengan formalitas mengurus perizinan, mengurus berusaha itu sulit sekali. Birokrasi ya. Ya betul, dan dengan adanya OSS tersebut mereka terfasilitasi. Nah, kenapa itu penting? Karena memang ketika pemerintah memiliki kebijakan untuk tadi seperti KUR atau mungkin kebijakan yang memang memberikan insentif bagi pengusaha, mereka harus terdaftar dulu nih, tercatat dulu. Padahal kalau kita melihat sebelum OSS ini kurang lebih masih cukup banyak gitu ya, UMKM itu kurang lebih 80%-an lah ya, UMKM itu masih belum terdaftar gitu. Nah, ketika sudah ada infrastruktur yang dibangun, maka sudah banyak yang terdaftar, maka kebijakan pemerintah itu bisa langsung tersasar kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan itu tadi. Nah, tadi saya menarik sih sebetulnya terkait dengan KUR digital atau KUR startup karena kita melihat bahwa salah satu kesulitan dari entrepreneur hari ini itu adalah mendapatkan pemodalan karena risiko yang cukup besar. Banyak juga dari teman-teman mahasiswa itu ya, mungkin mereka minim terkait dengan modal tapi pengetahuannya sudah cukup baik, tidak mau terjun ke wirausaha gitu. Salah satunya itu tidak ada yang bisa menjaminkan mereka gitu ya. Nah, harapannya memang sebetulnya tadi ya data kolateral itu lagi happening sih sebetulnya sekarang. Dengan salah satunya memang lembaga-lembaga non-bank yang bisa menjamin bahwa data yang kita punya itu bisa sebagai aset gitu ya, aset untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Dan ini yang memang masih belum terlalu banyak sekarang gitu ya. Dan terkadang kita juga lost focus. Banyak kementerian punya programnya sendiri gitu ya. Semuanya UMKM gitu ya. Semuanya UMKM. Fenomena gitu. itu ya. Betul. Jadi saya harapkan sih sebetulnya ke depan bahwa setidaknya program-program yang ada kementerian-kementerian ini, bahkan juga BUMN cukup banyak ya, sudah ada 100 BUMN itu. Dan mereka punya program-program sendiri. Nah, ini kita harapkan sih sebetulnya terintegrasi ke depan. Ini PR yang harus diselesaikan gitu, terintegrasi khususnya memang dalam hal membangun ekosistem UMKM. Pendampingan tadi diperlukan juga, selain pendampingan adalah pendanaan gitu. Saya rasa itu sih. Luar biasa sekali, jadi lebih ke fungsi ini ya, tadi penekanan untuk data kolateral untuk menjadi basis gitu ya ketika memberikan pendanaan kepada UMKM dan juga konektivitas dan terintegrasinya antara satu institusi khususnya yang sudah ada saat ini seperti BUMN. Nah, ini sebelum masuk, saya akan masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan juga tanya jawab baik bagi peserta dan maupun juga teman-teman media. Jadi salah satu topik yang akan dibicarakan pada besok di debat cawapres adalah tentang perkotaan. Nah, ini menariknya karena Mas Gibran ini mempunyai track record untuk menjadi
sedang dan saat ini masih menjadi wali kota dari Surakarta, dan beliau ini sudah banyak sekali portofolio dan juga track record dalam pengembangan dan pengembangan ekonominya di sana dengan infrastruktur dan lain-lain. Nah, bagaimana nih tanggapan mungkin secara singkat saja dari abang-abang sekalian, langkah-langkah yang sudah dilakukan Mas Gibran ini sebenarnya sudah bagus. Nah, tapi apa sih langkah-langkah strategis yang bisa diteruskan untuk menduplikasi kesuksesan tersebut di kota-kota besar lainnya, dan khususnya kita menekankan kepada tadi peruntukannya untuk pembukaan lapangan kerja dan juga kewirausahaan. Mungkin dari Ketua Mangga dulu mungkin mau menjawab. Iya, pertama kalau kita lihat masing-masing kota ini kan punya identitas ya. Betul. Misalnya kota Surakarta, Mas Gibran ini mungkin dia kan di kreatif industri ya. Betul. Ya, artinya ini bukan basisnya bukan pertambangan ya. Ya. Nah, makanya memang harus diidentifikasi masing-masing daerah kota ini sebagai fokusnya apa gitu. Apa namanya ciri khasnya gitu ya. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu kemarin nyindir ya kan di pertemuan apa tuh asosiasi yang di Bogor itu sama Mas Bima. Jangan sampai saya ngelihat warna catnya gitu kan. Nah, harusnya kan ada khasnya gitu, bukan karena warna catnya pemenang partainya ini. Jadi memang harus ada segmentasi dari kota-kota ini. Oh, kalau misalnya kita mau pelayanan kesehatan adanya di kota ini. Oh, mau mau bicara perikanan adanya di kota ini. Jadi memang identitas dari kota ini memang harus didevelop dan dikembangkan gitu. Jadi itu yang menurut saya ke depan harus ada semacam peta ya, peta peta daripada identitas daripada kota-kota ini, sehingga kota-kota ini juga bisa grow, tumbuh sesuai dengan visi daripada kota tersebut, mau arahnya kemana, mau arahnya ke industri kah, mau arahnya kepada kota jasa kah, atau kota pendidikan kah. Jadi ya memang nggak bisa kayak palu gada kayak Pak Sandy ya. Namanya kita bisnis ini kan memang harus fokus gitu loh. Nah, ini dari situ dikembangkan benar-benar sehingga benar-benar itu ada ekosistem yang mendukung visi daripada kota tersebut gitu. Jadi menurut saya memang ke depan ya perlu memang pemimpin-pemimpin daerah ini harus kreatif ya. Contoh misalnya yang berhasil transform itu kayak Banyuwangi ya. Salah satu. Kalau Banyuwangi itu dulu kita kalau mau ke Bali itu kan zaman SMA itu kan lewat Banyuwangi itu kita nggak lirik ya. Iya, tempat transit aja. Ya nggak inilah, tapi sekarang kan bagus, modern, maksudnya pariwisatanya juga bagus itu karena memang ada kepemimpinan daerahnya memang yang mampu ya lahir. Dan jadi mungkin kunci kedepannya ini juga saran kita juga dari pengusaha ini memang biaya politik kita ini terlalu mahal ya. Nah, ini yang menurut saya Indef juga perlu mengkaji dan memberikan solusi. Tapi selama ini kan yang selalu dibatasi ini kan kekuasaan eksekutif. Tapi yang lupa dibatasi, ini boleh di-quote oleh media ini Angga Wira yang statement. Ini harus dibatasi adalah kekuasaan legislatif. Setuju. Ini caleg-caleg muda nggak bakal bisa lolos ke DPR RI, DPRD kalau harus melawan petahana. Yang udah 5 kali, 4 kali sulit bos. Ya nggak bisa. Yang membuat biaya mahal politik ini karena tidak adanya pembatasan masa jabatan di DPR gitu loh. Jadi menurut saya idealnya ya atau 2 atau 3 kali lah. Sehingga juga ada semangat juga nih ya, kita bisnis sudah 10 tahun di bidang itu aja pasti juga udah lelah gitu loh. Seperti juga kayak di DPR itu udah 2 periode ya udah nggak mikirin lagi dia, nggak mikirin mau bikin undang-undang apa atau mau bikin apa. Jadi menurut saya harus ada pembatasan supaya juga ada sirkulasi dan regenerasi. Betul, sepakat. Karena semuanya ujung-ujungnya ini adalah undang-undang kan. Jadi jangan sampai menyalahkan, kemarin yang mohon maaf ya kita langsung buka-buka ini menyalahkan nih kenapa Mas Gibran yang ini karena apa? Karena adanya presidensial threshold. Kalau nggak ada presidensial threshold semua bisa maju gitu loh. Kesempatan sama. Jadi ya yang salah siapa, yang disalahin siapa gitu loh maksud saya. Jadi harusnya ya oligarki ini oligarki partai politik menurut saya. Ya dimulai dengan tidak adanya pembatasan dalam usia periodisasi daripada DPR gitu. Saya rasa dalam muda harus mendorong itu gitu loh. Di eksekutif aja ada pembatasan, masih di legislatif nggak ada. 2 kali lah atau 3 kali lah maksimal gitu, sehingga
sehingga yang muda-muda ini bisa berkompetisi dan biaya politik itu bisa murah. Kalau yang udah petahana dia mau jor-joran dia punya tabungan, ya kan punya. betul. Kalau yang muda-muda yang baru lulus kuliah mau bersaing dari mana ya kan, uangnya mesti minta orang tua gitu. Ada bohirnya ya Bang ya. Ya jadi nggak nyambung gitu loh antara tujuan ideal dengan realita ini nggak nyambung. Jadi kita tuh naif. Iya. Seperti pasangan calonnya itu ngomong soal orang dalam, naif menurut saya. Jadi kita bicara fair-fair aja deh. Kita nggak usah bicara yang aneh-aneh, yang gimana, apa definisi nepotisme, apa kalau melanggar undang-undang ada undang-undangnya. Kalau itu dibilang itu melanggar undang, ajukan aja ke undang-undang gitu kan maksud saya. Tapi dalam konteks persepsi, dalam konteks seperti ini kita juga jangan naif lah, kita lebih baik walk the talk lah, sampaikan apa adanya, realitanya seperti apa, dan kita sebagai anak muda ini kan melihat, ya, kayak rasa juga generasi pemilih muda, pemula juga bisa menggali informasi yang lebih deep ya, sehingga bisa melihat siapa sih sebenarnya pemimpin-pemimpin ini dari 3 pasangan calon itu yang memang sudah Relevan, punya ya. track record, sudah punya kontribusi dan sudah punya komitmen, begitu. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ketum Angga. Oke, mungkin dengan pertanyaan yang sama, tanggapan dari kedua pengusaha, mungkin dari Bang Hendy dulu, saya giliran lagi. Bagaimana nih Bang, terkait dengan tadi pendorongan untuk perkotaan-kotaan ini, pengalaman Abang dalam mengembangkan usaha di berbagai kota juga? Iya, kalau kita lihat based on data, Solo sendiri kepuasan warganya terhadap pemimpinnya cukup tinggi, gitu kan, sehingga itu menjadi indikator sukses bahwa sebenarnya wali kota Gibran ini berhasil memimpin Solo, dan itu by data justru disukai oleh warga dan masyarakat Solo. Tidak hanya itu, memang kalau kita lihat dari konteks entrepreneurship gitu ya, bisnis itu tidak bisa kita jalan sendiri. Betul. Ya perlu adanya kolaborasi, perlu adanya partnership, perlu adanya kita saling support satu sama lain, dan disitulah pentingnya networking. Your network is your asset gitu kan, bahwa siapa yang kita network yang kita kenal, yang memiliki trust, memiliki integritas, dan memiliki hasil karya yang baik, itu yang kemudian sewajarnya kalau itu kemudian menjadi nilai tambah untuk bisa naik ke level berikutnya. Jadi kalau melihat cawapres Gibran sudah kemudian berhasil masuk menjadi paslon yang resmi yang terdaftar di KPU gitu ya, dengan segala dinamikanya, saya pikir daripada yang tidak dikenal, lebih baik yang secara networking sudah dikenal, memiliki record dan memiliki integritas yang bagus. Nah itu yang kemudian menjadi nilai. Jadi sangat disayangkan sebenarnya ya apa istilahnya dalam kosakata ya, kadang saya sendiri sebagai usaha pengalaman 20 tahun juga masih sering salah sebut gitu kan, salah sebut, salah ucap dan sebagainya, itu hal yang wajar lah gitu kan ya, manusiawi gitu kan. Maksudnya kan itu sebenarnya. Tapi poinnya kan ke sana. Nah, sehingga tidak perlu hal-hal kecil seperti itu digembar-gemborkan, dipanas-panasi oleh paslon lain dan sebagainya, yang kemudian itu sebenarnya justru menaikkan istilahnya engagement kalau bahasa sosial media justru semakin naik gitu kan. Jadi pengalaman good news ya. Ya, good news. Jadi pengalaman saya sama Ketum Angga Wira, kalau kami ngepost gitu ya, kalau diserang 4.000 komen walaupun banyak hatersnya, kami senang gitu ya. Jadi pembahasan ya. Karena postingannya sukses gitu kan. Engagementnya bagus gitu kan. Justru kalau postingannya yang komen sedikit, waduh ini kurang nih, kurang hot nih gitu kan. Jadi kadang saya sama Angga Wira beberapa kali kita post invite kolaborator, wah yang komen sampai 3.000 sampai 4.000, wah gitu kan, artinya mendapat perhatian yang cukup bagus juga, tidak hanya dari teman-teman yang mungkin sudah pro terhadap 02, tapi terhadap paslon lain yang kemudian dia baca, wah bisa jadi benar juga ini. Iya, luar biasa itu ya. Jadi itu penekanan terhadap ini ya, demokratisasi ya, pendapat ya, lebih beragam sekarang. Nah, mungkin menyinggung sedikit juga dengan Bang TB, mungkin sedikit saja. Mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan juga dengan Chicken yang harapannya juga bisa dikembangkan lagi dengan adanya kualitas SDM yang berganti, dan juga cawapres kita yang mungkin sudah punya track record yang luar biasa di pengusaha. Oke, konteksnya yang perkotaan tadi ya. Iya, tadi betul. Oke, jadi kalau saya lihat sih sebenarnya Mas Gibran itu tipikal pemimpin yang punya karakter ya, berani untuk berbeda, dan itu yang akhirnya membuat Solo ini bisa punya identitas gitu. Dan jadi sebenarnya ketika Mas Gibran ini jadi pemimpin nanti, itu kan menjadi simbol ya. Betul. Nah, simbol ini yang harusnya bisa menginfluence para pemimpin daerah, sehingga
juga punya identitas. Betul. Karena menurut saya pribadi sih identitas itu penting bagi setiap kota ya. Baik kota yang memang fokus ke tourism atau pariwisata atau kota yang fokusnya ke kuliner, industri dan lain sebagainya itu penting sekali. Nah, di samping itu mungkin selain identitas, gimana caranya kita bisa adaptif dan punya misi untuk berkolaborasi gitu. Nah, ini yang dilihat dari kota Solo juga. Nah, dan ini juga belum diimplementasi ke kota-kota lain seperti mungkin di Bali, ada banyak hub-hub kolaborasi ya. Dan bukan cuma di Bali aja, tapi kota-kota yang lagi dalam growing, fase growing, dari yang masih belum tumbuh menjadi tumbuh, yang sudah tumbuh itu sudah menjadi usaha, kemudian akses permodalan pun juga datang. Wah, banyak ya sekarang kota-kota baru, tapi kok pembangunan pariwisatanya bagus sekali karena tadi ada inklusivitas finansial. Akhirnya itu diakibatkan oleh identitas tadi, balik lagi gitu. Kesinambungan. Betul. Jadi saya rasa sih selain identitas, yang kedua ruang kolaborasi sih, dan yang itu mendukung untuk kota-kota lain itu punya spirit yang sama dengan yang Mas Gibran lakukan di Kota Solo. Luar biasa sekali. Jadi itu salah satu bukti yang sudah dilakukan oleh banyak-banyak kota besar, termasuk juga Solo. Mungkin terakhir untuk menutup nanti diskusi kita pada sore hari ini dari Mas Andri, apa tanggapan terkait dengan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh perkotaan? Karena kita juga pengen ekonomi itu juga turun tadi kan ke hilir dan juga ke kota-kota yang mungkin kelasnya masih di bawah kelas B atau kelas C. Ya, sepengetahuan saya juga kan, kalau saya tidak salah ya, Prabowo Gibran ini punya program untuk mengembangkan 10 daerah ya, kalau saya tidak salah. Jadi bahkan kalau saya tidak salah juga, bahkan Papua itu mau dijadikan daerah pengembangan satelit ya, jadi industri satelit. Jadi itu bukan berarti tidak ada dasar ya. Saya rasa beberapa tahun kebelakangan investor untuk pengembangan dari satelit itu sudah datang ke Papua untuk mengembangkan peluncuran SpaceX salah satunya. Nah ini saya rasa kalau memang benar-benar dilakukan gitu ya, saya rasa cukup bagus ya untuk pengembangan daerah tersebut. Beberapa diantaranya juga saya juga melihat ada beberapa program, bahkan misalnya di Batam yang memang sekarang lagi happening di sana kan industri elektronik. Betul. Nah ini kalau saya melihat di programnya, salah satunya adalah di Sumatera itu mau dikembangkan industri dari semikonduktor untuk chip. Jadi tentu kalau ini memang dilaksanakan, pada akhirnya kita bisa setidaknya bersaing gitu ya dengan beberapa negara gitu. Jadi konteksnya itu adalah nanti tiap kota harusnya itu bisa menjadi dan memiliki keunggulannya masing-masing gitu ya. Sekarang kita sudah punya kawasan ekonomi khusus dan ini menurut saya sudah cukup baik, tetapi kita harus ada sesuatu yang baru nih, ada sesuatu yang baru dan ada beberapa hal yang memang kita perlu dorong. Dan tadi yang saya lihat ya, sekilas saya lihat beberapa 10 daerah tersebut sudah cukup oke, tinggal how to-nya. Nah ini nanti mungkin akan ditanyakan mungkin ya di debat gitu ya, gimana nih caranya gitu ya dengan perencanaan yang ada saat ini gitu. Jadi tapi dari segi perencanaan tadi saya sudah cukup appreciate ya dengan beberapa rencana tersebut. Jadi saya harapkan sih sebetulnya bisa tercapai gitu ya dan terrealisasi gitu sih. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya pada akhirnya kita menunggu juga nih di debat Cawapres besok bagaimana langkah-langkah itu supaya bisa terrealisasi. Jadi tidak hanya sekedar ide-ide tapi bisa menjadi sebuah produk di akhirnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kita beri tepuk tangan untuk para narasumber kita yang sudah hadir dan juga memberikan saran dan gagasannya masing-masing. Nah sekarang sebelum kita menutupi sesi talk show, saya ingin membuka kesempatan mungkin khususnya untuk teman-teman media yang bisa yang mau bertanya dengan para narasumber ataupun juga dengan Ketua Repnas maupun Koordinator Penerus Negeri. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Hakim dari Mediasi Channel.
ini salah satu hal yang menarik pembahasan pada sore hari ini tadi mengenai UMKM, terutama dalam hal funding atau pendanaan. Nah ini saya kira hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku UKM, terutama para startup. Jadi mereka yang belum bankable, bagaimana mau mengakses pembiayaan, pendanaan ini sangat kesulitan. Dan ini hal-hal yang seperti inilah yang diharapkan oleh mereka supaya keberpihakan kepada para startup dan para UKM yang baru memulai usaha itu bisa mengakses bank. Namun sebaliknya di sisi lain, para lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pembiayaan juga mereka berprinsip mereka tidak hanya sukses dalam hal penyaluran, tapi juga sukses dalam hal pemanfaatan, dan yang lebih penting juga sukses dalam hal pengembalian. Artinya 3 hal itu yang mereka inginkan, sehingga mereka pragmatis. Bagaimana menyalurkan sebanyak-banyaknya, juga pengembalian juga tidak kalah penting. Artinya yang tadi disampaikan oleh Pak Angga, unsur kehati-hatian. Nah, ini dari hal ini bagaimana mengambil jalan tengah sehingga lembaga pembiayaan itu tidak terlalu pragmatis banget lah, hanya perusahaan UKM itu aja yang disaluri pembiayaan karena yang gampang mengembalikan, sehingga mereka juga akan dapat kontaknya bagus. Oh ini gampang sih penyaluran, oh yang lembaga UKM yang itu yang pengembaliannya gampang, mudah, dan bisa banyak menyerap dana. Jadi gimana jalur tengahnya? Monggo silakan siapa aja yang mau menjawab. Terima kasih. Salam Mediasi Channel. Oke, siap, terima kasih. Mungkin mau langsung ditanyakan lagi biar sekalian aja kita jawab sama-sama. Tadi terkait dengan langkah yang bisa diambil ya sebagai langkah tengahnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akan berikan kepada narasumber untuk menjawab. Oke, silakan. Oke. Mungkin singkat padat. Ya, perkenalkan saya Aris dari Neples. Saya anggotanya Pak Angga. Luar biasa. Saya punya ide yang tadi ditanyakan. Dan ini jujur bos saya di Mas Angga yang ketik bisa menjalankan dalam Mas Hendy. Jadi gini, saya pernah ke Qatar, itu pemerintahnya betul-betul bela rakyat. Si rakyat misalkan mau apa? Bangun flat, apartemen, dikasih. Si pemerintah, si bank nggak mau tahu, pokoknya dia orang Qatar. Mau maju, nggak maju, mau laku nggak laku, pokoknya dikasih. Itu orang Qatar. Nah buat kita mungkin nggak se-ekstrim begitu. Ada jalan keluarnya begini. Jadi Mas Angga sebagai artinya ini mediator atau penengah di antara kita dengan bank, itu menjadi semacam penjamin, tapi penjamin dalam arti kata moral. Nah Mas Hendy itu sebagai orang yang tahu di masalah misalkan kuliner, itu memberikan semacam pendampingan. Jadi saya nih misalnya, saya mau buka kebab, nah saya belajar sama Mas Hendy. Nah Mas Hendy kasih tahu sama Bang, Bang, nih si Aris mau buka nih, bantu ya, nanti saya bantu jamin. Itu mungkin lebih baik. Kenapa? Karena Bang nggak percaya per individu. Apalagi kalau kita pernah blacklist di BI, wassalam. Nah, cara yang kedua adalah bagaimana keberpihakan bank itu tinggi. Mas Angga, saya sampai sekarang mau kredit rumah, maksudnya untuk renovasi rumah, itu nggak bisa-bisa. Karena apa? Bank lihat kemampuan saya sekarang. Saya mau pinjam 2 miliar, mesti bayar sekian bulan, sekian puluh juta. Tapi kemampuan saya nggak sampai 10 juta, 30 juta, cuma 5 juta, nggak dikasih. Nah, kembali lagi Mas Angga, bagaimana Repnas ini dan teman-teman di semacam kayak Mas Hendy begini sebagai volunteer dan pembimbing itu bisa menjaga. Jadi Bang percaya, oh ada yang menjaga. Jadi uang saya yang tadi ditanya Mas dari Mediasi Channel, itu yakin uang saya nggak bakal hilang, pasti kembalikan karena ada pendampingan. Nah itu ide yang saya pikir bisa dijalankan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, satu lagi ya, singkat padat ya Bu, biar habis itu bisa kita jawab bersama-sama. Halo, nama saya Rini. Mau tanya aja yang dari media mana Bu? Enggak, saya dari perorangan. Oke, siap. Mau yang pengaplikasian makan gratis sama itunya.
nantinya dilaksanakan per kecamatan dulu atau gimana saya? Saya kemarin ikut OKOC, ada grup WA UKM juga sih. Oke, mungkin cukup kita buka untuk narasumber bisa menjawab. Ya, Ya, saya menanggapi terkait dengan pendanaan. Menarik sekali, Pak. Jadi memang betul sekali salah satu poin dalam melaksanakan usaha, faktor financing menjadi salah satu isunya. Di samping memang ide, gagasan, dan kreativitas. Nah, tapi menyambung juga pertanyaan Bapak yang tadi bertanya, yang kebetulan punya kesempatan tinggal di Qatar, Pak, gitu ya. Jadi pas banget ada relate-nya. Saya mendapatkan ide usaha pertama saya berjualan kebab juga saat mengunjungi orang tua saya yang di Qatar yang sebagai PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi di sana akhirnya saya melihat kebab dan akhirnya memulai inisiatif tersebut 20 tahun yang lalu. Nah, saat itu memang belum ada yang berjualan kebab di Indonesia, sehingga sebagai pionir mempelopori, mengedukasi market, alhamdulillah ternyata produk tersebut diterima dan banyak yang membuka, bahkan mengedukasi tidak hanya brand kami, brand-brand kebab lain juga muncul dan itu cukup bagus. Sehingga konsep financing yang dibekali dengan knowledge dan kemampuan mengelola bisnis yang bagus ini menjadi solusinya. Jadi kami juga sempat berdiskusi, wah bisa juga nih kredit KUR dengan adanya semacam nama besar yang mendukung gitu ya, semacam Avalis yang bisa mensupport teman-teman yang mau buka usaha tapi nggak usah mulai benar-benar dari nol. Ide bisnisnya mungkin sudah mengambil yang proven gitu ya, salah satunya mengambil usaha kebab sudah berjalan dengan financing KUR dan dibimbing, dibina gitu ya. Jadi kita bisa sebagai penyalur yang kemudian mendapatkan fungsi supply, tapi di sisi lain rekan-rekan mitra yang berbisnis ini mereka nggak bingung, wah saya mau usaha tapi bingung bisnis apa, saya mau usaha bingung modalnya dari mana. Nah ini menjadi jawaban atas solusi tersebut. Jadi itu bagus sekali ide-ide semacam ini yang mudah-mudahan tidak hanya di Qatar tapi bisa diterapkan juga di Indonesia. Jadi pelaku ekonominya tambah maju, bisnisnya juga berkembang dan aspek pembukaan lapangan kerjanya juga berjalan. Kalau satu gerai kecil gitu ya, seperti yang kami lakukan dengan menyewa satu kios bisa membuka 3 lapangan pekerjaan baru, maka dengan adanya 10, 100 cabang, 1000 cabang, maka dikali 3 gitu kan, mata rantai yang bisa tercipta dan supply bahan bakunya juga melibatkan petani-petani sayur gitu kan, yang kemudian itu juga di masing-masing daerah bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Begitu Mbak. Oke, itu salah satu contoh ya Pak yang sudah terlaksana dan itu semoga bisa banyak lagi pembimbing-pembimbing di lintas sektor dan juga industri yang bisa membukakan jalan untuk banyak pelaku UMKM. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari Bang Ketum? Iya, pertama soal apa ya, soal pembiayaan ya, pendanaan ya. Itu memang masalah klasik ya Pak Hendy ya. Jadi memang banyak kalau kita ngisi-ngisi seminar entrepreneur, pelatihan, pasti yang ditanya, wah saya mau usaha nggak punya modal gitu loh, selalu. Padahal kan modal itu ada di diri kita sendiri ya sebenarnya ya. Maksudnya aset terpenting di diri kita ya, aset itu ya knowledge ya. Dan IMF tadi kan, istri, mertua, family itu kan yang menjadi sumber pembiayaan kita mengenai mulai usaha. Saya jujur aja, saya usaha itu baru pakai bank itu mungkin udah tahun ke-6 atau tahun ke-7 gitu. Pas mulain sebenarnya nggak ada gitu, pakai IMF dari teman-teman ya kan, yakinin Mas Hendy, yakinin teman-teman kan begitu, kolaboratif. Karena ya tadi nggak mungkin kita punya rekam jejak ya zaman dulu kan, nggak ada KUR kan baru 5-6 tahun terakhir aja kan. Jadi nggak ada dulu ya, harus bank ya, kalau nggak punya jaminan, nggak punya kolateral nggak akan bisa gitu, nggak akan dapet. Jadi menurut saya memang harus ada skema-skema khusus yang tadi saya coba tawarkan itu, semacam apa ya, visi tapi punya BUMN gitu kan. Kayak kalau nggak salah kan Telkom kan ada ya apa program yang dia punya Merah Putih Fund lalu apa gitu ya, yang Indigo itu ya, program Indigo gitu. Tapi itu mungkin itu kan satu BUMN, kalau BUMN yang lain itu punya gitu kan, itu kan bisa lebih banyak mungkin yang di sektor pertanian kali ya, yang perlu juga gitu. Menurut saya itu harus ada mereka jadi melakukan pendampingan dan chip in lah ya kepada startup yang di bidang tersebut. Jadi saya rasa banyak strategi yang bisa kita lakukan dan saya rasa itu tugasnya BUMN. Jadi menurut saya KPI
direksi-direksi BUMN ke depan itu ya memang mendorong terciptanya entrepreneur baru di lini bisnisnya gitu loh. Misalnya yang di bidang industri mungkin ada atau steel, ya dia harus menjadi mendorong tuh agar lahirnya industri-industri yang masuk ke dalam supply chain tersebut gitu. Jadi saya rasa banyak strategi, apalagi sekarang kan sudah digitalisasi ya. Jadi artinya keputusan-keputusan atau pengambilan ini kan bisa secara cepat ya, data segala macam. Akselerasi ya. Saya meyakini itu bisa kita akselerasi dengan cepat, dan memang ya yang penting juga ya kepada siapapun itu nanti yang terpilih ya, ya kita kalau kita di 02 pasti optimis Prabowo Gibran ya, tapi mendefine para menteri atau para eksekutor itu nanti mungkin Indef juga yang harus merekomendasikan ya. Itu memang harus jaken kabinet gitu. Betul. Jadi benar-benar orang yang memang memahami, orang yang memang mengerti dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Betul. Contoh misalnya ya, saya bukan membanggakan ketum Bahlil ya, Pak Bahlil kan, dia kan diremehkan lah awal, tapi dia bisa mengachieve tuh, mengachieve target-target yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Artinya menurut saya diperlukan orang-orang yang memang secara konseptual dimahami, tapi secara praktek dan secara masalah itu mampu merespon tantangan yang ada gitu. Karena kan kompetisi ini sangat ketat ya ini ya. Kita apalagi di usaha ini, kalau kita nggak, apalagi di sektor makanan ini, kalau nggak bikin 6 bulan nggak bikin menu baru atau ini baru ketinggalan gitu. Ini memang harus bukan hanya gagasannya, bukan hanya konsepnya, tapi ya ketika nanti itu ya harus benar-benar dipointi orang-orang yang memang punya portofolio secara profesional, punya rekam jejak, dan memang ya tadi adaptable. Tapi bukan lagi dari sisi usia ya, saya lihat juga anak-anak muda yang diberikan tanggung jawab juga banyak. Ya emang harus out of the box memilih menteri. Contoh misalnya Pak Mendikbud kita ya, Pak Nadiem itu kan mungkin gak ada yang nyangka tuh Pak Jokowi appointee beliau, tapi menurut saya banyak hal-hal yang out of the box yang dia lakukan, dan yang menurut saya ya memang perlu waktu ya untuk menerima, next time untuk menerima, tapi merdeka belajar, berkolaborasi dengan dunia usaha dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga salah satu yang bisa mengakselerasi berbagai macam tantangan yang ada. Jadi menurut saya ya kita harus cari orang-orang terbaik ya, kader-kader terbaik bangsa, bukan hanya dari tim sukses loh, tadi nepotisme lagi ya. Yang dari yang benar-benar punya kemampuan, punya rekam jejak gitu kan, dan harus memang memahami konteks ini secara global gitu ya, karena kan kita berhadapan sama geopolitik ya, sama hal-hal lain. Jadi orang-orang yang mampu merespon hal tersebut dan bisa menjalankan program ini yang sudah digariskan oleh visi misi capres dan cawapres ini bisa dieksekusi dengan cepat. Karena kan sekarang ini kan sebenarnya speed ya, yang dibutuhkan ini kan speed ya. Speed improve, jangan sampai mikir terus nggak ada eksekusi kan. Nah ini speed ini kan, kita tantangan kita utama saat ini bagaimana kita bisa mendefine punya orang-orang yang bisa mengeksekusi dengan cepat, eksekutor lah seperti eksekutor itu. Siap. Berarti poinnya di situ ya, eksekutor, dan juga kita menerapkan sistem meritokrasi di mana kita mengambil kualitas SDM kita yang berkualitas supaya bisa menduduki posisi jabatan yang strategis dan bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Mungkin secara singkat juga nih dari Mas TB, nanti juga ditambahkan Mas Andri untuk menjawab tadi ketiga pertanyaan secara rangkum. Ya mungkin tadi poin masalahnya yang saya lihat masalah terkait pendanaan ya atau permodalan gitu. Jujur pemerintah kita saat ini tuh sangat mendukung sekali inklusivitas keuangan untuk permodalan UMKM atau SME lending lah istilah kerennya. Nah itu tuh banyak sekali langkah-langkah dilakukan. Kayak sekarang Kementerian Koperasi itu sedang menggodok untuk membuat koperasi digital. Dan apa tujuannya? Kita bisa membuat koperasi ini lebih accountable. Akuntabilitasnya kelihatan. Dengan apa? Kolaborasi antara pihak teknologi ya, pihak penyelenggara teknologi dengan para koperasi. Nah, ini yang mungkin sudah kita coba jalankan gitu ya dengan kami di Cikin, dan ada juga di perikanan gitu ya dari fishery. Nah, ini akan kita terbitkan nanti nih menjadi sebuah perpres gitu. Nah ini ada satu contoh konkret dari pemerintah gitu kan. Dan ini sebenarnya baru langkah awal. Dan bayangkan bukan cuman koperasi
peternakan ayam atau ikan doang. Sektor-sektor lain juga sama nanti akan Iya. disupport. Dan bukan cuma dari sektor pertanian, tapi juga ada sektor kreatif. Ada juga sektor industrial lainnya gitu yang bisa kita buat ekosistem digital. Nah, sebenarnya tadi juga menyambung ke yang Bapak tadi mention, kenapa akhirnya kita bisa punya profil risiko itu rendah dengan kita punya agregator ya, kita punya ekosistem. Makanya tadi ini ada UMKM, tapi karena di refer sama endorsement tadi itu sehingga bisa dilancarkan permodalannya. Nah, itu sekarang sudah sangat digodok Pak, gitu. Sangat digodok oleh pemerintah dan sudah dimulai. Sudah dimulai, cuma Gitu. belum banyak mungkin Iya, ya. tapi memang karena kita Harus baru take cepet-cepet. off ya, baru take off. Jadi Iya. sayang sekali kalau tidak dilanjutkan gitu Iya. kan. Nah, ini yang saya rasa akan menjadi game changer lah untuk permodalan di Indonesia gitu. Terus juga menyangkut terkait profil risiko tadi Pak. Sebenarnya ekosistem ini banyak Pak, ya teman-teman HIPMI, teman-teman pengusaha muda itu tuh sudah berpikir out of the box. Mereka mikir gimana caranya resiko untuk membantu UMKM ini itu menjadi kecil. Dengan apa? Pertama dibantu dengan optimalisasi hasil produksi. Ini untuk yang di sektor komoditas ya seperti kami gitu. Yang kedua ada juga memastikan data untuk inklusivitas keuangan. Jadi ada akses permodalan juga. Dan yang terakhir ada akses pasar. Makanya ada proses off taker kan di sini kan. Ada yang menjamin nih, nih kita dari UMKM, tapi bisa dipastikan nggak UMKM ini bisa jualan? Bisa dipastikan nggak UMKM ini itu bisa make sales gitu, bisa jualan? Jangan sampai kasih permodalan tapi nggak ada yang beli gitu. Nah, ekosistem ini tuh ada banyak sekali Pak. Nah, tinggal gimana caranya ekosistem ini lebih diperdekatkan dengan pemerintah, dan pemerintah itu juga terbuka dengan feedback yang ada dari ekosistem yang sudah berjalan seperti itu. Berarti rumusnya tetap satu ya, harus tetap untuk keberlanjutan ini harus bisa terbuka ya, harus agile ya kalau bahasa anak startup ya. Mungkin sebagai penutup Mas Andri bisa menambahkan mungkin dari perspektif Indef dan juga riset mungkin. Ya, singkat saja mungkin ya. Terkadang para pelaku UMKM itu kebingungan ketika mereka misalnya ingin ngejual kemana gitu ya, ingin dapat modal gimana caranya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan ke depan, saya rasa bisa nih kalau ada semacam one stop service kah atau call center kah, sehingga pelaku UMKM ini tinggal telepon aja atau tinggal hubungin saja, Pak saya butuh modal, saya usahanya ini, saya dapatnya di mana, gitu langsung dihubungkan gitu. Jadi saya rasa the next mungkin yang ada di hadapan kita mungkin calon-calon menteri Menko UKM gitu. Amin. Yang mana satu bisa mengeksekusi gitu ya. Jadi nih. Itu aja Pak. Oke siap. Berarti tetap harus dibuka platform-platform itu ya. Sebenarnya mungkin sudah ada, cuma harus satu kesatuan mungkin ya. Kesimpulan yang paling itu loh, yang paling paten itu ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat narasumber kita. Mungkin Bang Angga dia mau menambahkan untuk menjadi closing statement kita nih sebagai tuan rumah. Ya, pertama tentunya kita sebagai anak muda ya, karena kan masa depan ini kan harus kita apa ya Pak Edi ya, harus kita ciptakan ya. Sebenarnya bagaimana memprediksi masa depan ya harus kita create the future, dan nggak ada kata lain ya, kita harus optimis ya, optimis, tapi ya tentunya tantangan dinamika ini kan sangat jauh berbeda ya, ketika mungkin saya sama Pendi, kalau saya main ini seangkatan lah gitu kan. Senasib Grup-grup milenial awal lah ya, ya akhir tahun 80-an gitu. Tapi mungkin ya kita melihat 20 tahun kemudian ya di sini ya kita udah masuk revolusi industri 4.0, 5.0 ya, digitalisasi, teknologi informasi kan. Sekarang kita mudah banget kan nerima informasi kan, beda sama saya dulu sekolah kuliah gitu kan di Bogor, kalau mau cari informasi harus datang ke harus datang ke perpustakaan, harus cari-cari seminar, harus apa ya, harus training. Kalau sekarang mau ikut training apapun juga gampang bisa, tapi kan kuncinya bagi anak-anak muda itu kan motivasi dan inspirasi. Jadi menurut saya ya kita harus jadikan ya momentum Pilpres ini kan sebagai momentum untuk create inspirasi ya. Jadi memang harus kita debat diskusinya itu yang deep ya, yang benar-benar mencoba mencari solusi gitu loh. Jangan
ya mohon maaf ya diskusi yang tadi soal tahiyat lah, soal apalah, menurut saya aduh ini kan nggak relevan ya, orang udah tahu itu mungkin ya bukan sekedar joke ya, kayak senjata nggak sepakat, tapi maksudnya itu kan apa ya istilahnya pembicaraan internal tidak substantif tidak ya. substantif ya, maksud saya kita geser lah diskusinya bagaimana mungkin antar tim kita apa sih yang realistis dari sana ini gimana, jadi ya supaya juga benar-benar kita di 2045 ini kita bisa achieve, karena tantangannya ini kan sangat kompetitif ya, sangat berat gitu loh. Kita bersyukur kita punya Presiden Pak Jokowi selama 2 periode, dia udah ya yang dianggap diremehkan di awalnya, tapi menurut saya dia orang yang persisten ya, dengan keyakinannya dia maju terus tuh, itu memang usaha begitu, dia yakin IKN ya dia jalan terus gitu loh. Dia IKN dengan konsep dia pembangunan infrastruktur, dia digarap 100% kenaikan jalan tol sebelum Pak Jokowi, nggak sekarang itu ya pastinya juga dengan berbagai dinamika ya, ada orang yang melihat itu ada beban hutang dan lain sebagainya, tapi menurut saya ya nggak ada masalah, menurut saya kan namanya kalau kita pengusaha juga ya kita harus produktif gitu kan, memang ada usaha-usaha atau apa namanya infrastruktur itu yang tentunya belum visible, itu kan harus ada pemerintah juga hadir ya, itu bisa juga kita debatkan juga kan, kita cari konsep-konsep pembiayaan yang memang bisa mendorong, dan memang ke depan juga menurut saya pembiayaan di dalam negeri ini juga harus kita jadikan campaign juga, mungkin sama-sama indeks ini harus didanai oleh investasi daripada masyarakat Indonesia. Ini kan ini kan yang menurut saya masih sangat kurang ya. Jadi masyarakat ini kan dulu seingat saya waktu kita SD itu tahun 90-an itu diajarin untuk menabung ya. Gerakan menabung ini saya dipaksa oleh zaman Pak Harto tuh ya. Tapi harus bergeser dari menabung itu gerakan berinvestasi. Nah ini harus diajarkan dari sedini mungkin. Gerakan berinvestasi ini Mas Hendy ini belum ada menurut saya. Jadi belum ada gerakan berinvestasi, nggak pernah diajarin kita nih how to invest gitu kan. Apakah literasi investasi ini belum diajarkan, karena udah berbeda zamannya. Kalau dulu kita nabung, kita beda, kita harus investasi dan diajarin investasi yang tepat itu apa gitu kan. Jangan sampai ketipu sama investasi bodoh kan. Investasi instan yang mau kaya, karena nggak ada literasi investasi. Menurut saya tugas kita juga melakukan literasi investasi agar pembiayaan pembangunan yang ada di kita ini benar-benar bisa ditopang oleh masyarakat kita. Seperti di Jepang kan, Jepang rasio utang tinggi tapi hutang kepada masyarakatnya gitu loh. Nah begitu juga Indonesia, bisa hutang terhadap tapi bukan investor luar, tapi hutang kepada masyarakat. Tapi kan ini kan harus ada suatu grand design ya, agar kita menyisihkan uang kita masuk ke mau ke pasar modal kah, atau mau masuk ke produktif ya suku kah, atau mau masuk kemana misalnya gitu, tapi berputar di situ sehingga juga bisa produktif. Itu sih mungkin kita punya pandangan seperti itu. Mungkin itu diskusi untuk selanjutnya ya. Mungkin pasca debat ini, karena kita akan melihat nih jawaban-jawaban dari cawapres kita dan juga cawapres paslon lainnya yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk menutupi sesi talk show kita. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kalau nanti ada yang mau nanya-nanya langsung setelah talk show bersama para narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Mas TB, Mas Ketum Angga, Mas Hendy dan juga Mas Andri atas waktunya, dan juga tadi Mas Dana sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah kita sudah akhiri sesi talk show pada hari ini. Saya Farah Safira pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan pasangan biar jadi Menteri Koperasi. Jangan lupa yang tinggal di Pasar Minggu ya. Pasar Minggu Tebet ya. Tebet, Pancoran Mampang untuk siapa ada mungkin ada yang di sini mungkin. Di promosi. Nomor 4 seperti partai 4. 4 nomor 4.